Setelah kalian nonton video barusan, apa yang kalian rasakan? Kagum? Bangga? Terharu? Kalau kalian merasakan hal-hal demikian, itu artinya strategi yang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi berhasil. Dan kalian adalah salah satu target market dari strategi yang sedang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Strategi apa kira-kira? Yuk coba kita analisis bersama. Jadi di dalam ilmu politik, ya kan, ada dua strategi. Yang mana strategi ini bisa berlaku efektif sesuai dengan zamannya. Apa aja strategi politik ini? Dua strategi politik ini tujuannya tentu untuk mengontrol opini ataupun mengontrol masyarakat, oke? Karena kontrol ini sangat-sangat diperlukan. Karena seorang pemimpin itu kan mengatur sekelompok banyak manusia. Kalau sekelompok banyak manusia ini tidak bisa terkontrol, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tidak sesuai dengan visi misinya, ini berantakan. Maka di dalam ilmu politik ada yang namanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini ada dua di dalam teori ataupun strategi politik. Dan kedua strategi ini berlaku ataupun efektif dilakukan sesuai dengan zamannya. Apa saja? Yang pertama, yaitu kontrol menggunakan alat, yaitu elit. Apakah itu elit politik ataukah elit pengusaha? Yang kedua, menggunakan alat kontrol rakyat. Jadi rakyat yang dipakai untuk sebagai alat kontrolnya, begitu. Nah, kedua strategi ini tidak akan efektif kalau dilakukan di masa yang tidak tepat. Saya ambil contoh yang pertama. Pemimpin menggunakan kontrol elit politik ataupun elit pengusaha. Ini bisa dilakukan kalau dilakukan di masa lalu ataupun kuno. Jadi strategi ini adalah strategi kuno. Ketika belum adanya kebebasan digital. Artinya digital masih terkontrol oleh televisi, oleh radio, begitu kan? Nah, makanya menggunakan strategi kontrol elit ini itu kurang efektif kalau dilakukan sekarang. Karena sekarang sudah beda zaman. Yaitu apa? Rakyat sudah punya kontrol sendiri terhadap media, begitu. Nah, kenapa ini tidak cocok? Misalkan begini. Kalau strategi menggunakan alat kontrol politik dan alat kontrol pengusaha ini dilakukan di masa lalu, yang mana media itu hanya dikuasai oleh TV dan radio ataupun koran atau majalah, ini sangat efektif memang, begitu loh. Jadi yang ditaklukkan ini adalah elit-elitnya, elit pengusaha, misalkan pengusaha yang menguasai media, apa itu radio, apa itu koran, majalah ataupun televisi. Yang kedua, elit politiknya itu dikuasain, dikontrol di sini elit politiknya, ya kan? Maka dengan cara demikian rakyat tidak tahu apa-apa, ya kan? Semua akan terlihat baik si pemimpin ini. Karena apa? Medianya aja dikontrol sama dia, elit politiknya dikontrol sama dia. Maka rakyat akan melihat sebagaimana yang disajikan oleh TV, yang disajikan oleh radio, oleh koran, oleh majalah, gitu loh. Kalau media-media seperti yang saya sebutkan tadi itu memberitakan kebaikan si pemimpin ini atau si pejabat ini, maka rakyat akan terhipnotis, akan mengiyakan saja bahwasanya pemimpin ini adalah pemimpin yang baik. Nanti dibantu lagi dari para pejabatnya. Pejabatnya juga dikontrol, memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya si pejabat ini pejabat baik, begitu loh. Kenapa bisa demikian? Karena memang semuanya sudah dikontrol oleh si pejabat ini, baik media ataupun elit-elit elit-elit politiknya. Nah, ini efektif kalau dilakukan di masa lalu, begitu. Nah, kalau di era modern sekarang itu ada kebebasan digital. Orang sekarang melihat informasi sudah tidak lagi ke koran, sudah tidak lagi lewat radio, sudah tidak lagi lewat televisi. Maka sekarang orang punya kebebasan digital sendiri. Mereka bikin konten sendiri, mereka bersuara sendiri, gitu loh. Rakyat hanya punya kebebasan. Nah, disinilah kekuatan itu menjadi bersama rakyat. Karena informasi-informasi justru mereka dapatkan dari sesama rakyat, begitu loh. Nah,
strategi menggunakan alat rakyat ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan-tindakan seperti tadi di awal. Dia membangun satu narasi positif, menunjukkan kepada rakyat kalau dia itu ada bersama rakyat. Kan begitu tuh. Nah, ini sangat efektif kalau dilakukan di era digital ini. Karena nanti yang memposting, yang memberikan berita, yang memberikan video tentang ini, yang menyebarkan ya rakyat, begitu loh. Meskipun Kang Deddy Mulyadi tidak menguasai elit media, elit pengusaha media, gak ngurus, karena diviralkan oleh rakyat itu sendiri, begitu loh. Mau ini jelek-jelekin, dan sekarang tetapi rakyat memberikan berita yang berbeda, orang lebih percaya terhadap postingan-postingan dari rakyat yang real, tidak ada editing di sana, begitu loh. Nah, sekarang apakah dengan Kang Deddy Mulyadi berfokus kepada alat kontrol rakyat ini sehingga mengabaikan alat kontrol elit politik akan bermasalah? Bermasalah, tetapi juga perlu diketahui elit-elit partai ini ketika kembali ke rumah, ya dia berlaku ataupun dia menjadi rakyat biasa juga kan. Ketika bertemu istrinya, ketika bertemu tetangganya dan sebagainya, dia menjadi rakyat. Nah, di antara keluarganya, di antara tetangga-tetangganya, itu kan juga nanti mempengaruhi juga terhadap dia. Misalkan dia sebagai elit politik kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Ketika pulang ke rumah, anaknya suka Kang Deddy Mulyadi, istrinya suka Kang Deddy Mulyadi, dia bisa apa? Ketika sudah begitu, akhirnya mau nggak mau dia mengikuti arus, yaitu kekuatan people power ataupun kekuatan rakyat. Makanya inilah strategi yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi itu tuh begitu, dan ternyata efektif. Kalian semua terhipnotis bukan dengan strategi yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, begitu loh. Bahkan sekarang sampai kalangan-kalangan artis ya juga terhipnotis juga kena dengan strategi yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Makanya dia itu berani bener ya kan memotong anggaran apa itu namanya media dipotong ya kan. Dia udah kayak nggak peduli lagi karena memang eranya itu tepat dengan strategi yang dilakukan. Bayangkan Kang Deddy Mulyadi melakukan ini misalkan di tahun 2010, 2012 atau di antara tahun 2000, itu hancur. Kang Deddy Mulyadi hancur, akan dihajar elektabilitasnya, nama baiknya lewat media-media yang sudah terkontrol oleh pejabat lain. Begitu. Nah, kalau sekarang ini efektif dijalankan di era sekarang gitu loh. Nah, makanya di sini nih saya berterima kasih kepada kalian yang memviral-viralkan ini. Kang Deddy Mulyadi tindakannya begini. Bahkan yang memberi narasi itu, yang muja-muji itu dikasih caption ya rakyat, begitu loh. Nah, ini luar biasa keren menurut saya. Strategi ini tidak disadari oleh pemimpin pejabat-pejabat lain. Mereka masih menggunakan cara kuno gitu loh. Mengandalkan elit-elitnya, ketua umum partainya, kolega-koleganya, itu udah kuno. Kalian kalau masih melakukan cara-cara kuno seperti ini, ya udah minimal kalian di tahun 2029 tenggelam aja. Camkan kata-kata saya, tenggelam. Kalau mau kalian 2029 nama baik kalian tetap bagus, pakai strategi yang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kelemahannya strategi ini dilakukan harus dengan keikhlasan. Karena kalau dengan pencitraan itu jatuhnya tidak natural. Orang-orang juga paham. Akhirnya rakyat bisa menilai, alah ini mah cuma buat pencitraan. Jadi kalian pejabat kalau mau pakai strategi Kang Deddy Mulyadi tentu harus punya syarat utama, ikhlas. Dan itu konsisten dilakukan, tidak hanya 1 atau 2 kali saja. Benar-benar konsisten kalian melakukan seperti itu. Dan kelemahan yang kedua nih, kalian gak dapat duit. Kalau menggunakan strategi Kang Deddy Mulyadi, ini adalah strategi yang tidak menghasilkan duit, yang ada dia keluar duit mulu, begitu loh. Nah, kalau nggak ikhlas bagaimana dia mau keluar duit, ya kan? Itulah kelemahannya. Kalian nggak bisa kaya dengan strategi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau kalian tetap ingin memperkaya diri lewat jabatan kalian, ya udah pakai strategi kuno, begitu loh. Tapi ingat 2029 saya pastikan kalian akan tenggelam. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.